Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim asisten praktikum iktiologi tahun 2020 akan membawakan materi praktikum kali ini, yaitu identifikasi ikan air tawar. Nah, kita perkenalan dulu tentang identifikasi ikan. Nah, identifikasi ikan itu kalau di mata kuliah iktiologi, nah terutama juga pas field trip kita ya, sama juga kita mengidentifikasi ikan-ikan yang kita amati di laboratorium. Nah, kita tuh menggunakan buku identifikasi, yaitu pertama buku identifikasi ikan air tawar Indonesia bagian Barat dan Sulawesi. Nah, ini yang ditulis oleh Maurice Cottelat, yang beliau merupakan ahli ikan yang terkenal dan juga sudah menamai banyak ikan di Asia dan juga di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, kemudian ada buku identifikasi yang dikarang oleh Gary Allen, yang merupakan isinya ikan air laut yang ada di Asia Tenggara. Nah, ini dia tuh mencakup dari laut itu yang ada di India dan juga Pulau Jawa sampai dengan bagian Australia juga ada. Nah, kemudian ada buku FAO, buku identifikasi FAO yang nanti akan dijelaskan nanti. Nah, kita awali dengan buku identifikasi dari Cottelat. Nah, buku identifikasi Cottelat yang saya buat ini yang berbentuk PDF, dia tuh berupa gambar foto-foto ikan ya, yang berupa ikan hidup dan juga ada ikan awetan juga, yang dia tuh menjadi sumber acuan untuk mengidentifikasi ikan air tawar yang masih dikenali sampai dengan tahun 99. Nah, ikan air tawar di sini dia tuh tercampur. Dia tuh ada ikan air tawar sejati. Ya, ada ikan air tawar sejati seperti dari Cypriniformes, dan juga ada ikan-ikan dari muara sungai yang dia tuh bisa masuk juga ke sungai, seperti di sini ada hiu banteng Carcharinus leucas. Nah, makanya itu cara identifikasi ikan di field guide Cottelat ini. Kalau dengan bagian field guide yang bergambar ini cukup dengan melihat morfologi ikan tersebut. Jadinya apakah morfologinya mirip bentuk tubuhnya ataupun tidak. Misalnya dengan kita lihat di Google Drive ya. Nah, di sini ada kumpulan ikan-ikan air tawar dan juga ada ikan air laut. Nah, di sini misalnya kita pengen tahu ini ikan apa nih yang kita belum tahu nama latinnya, misalnya ini. Nah, ini ikan betok. Nah, ikan betok ini apa sih nama latinnya? Kita coba lihat yang bentuk miripnya itu. Ikan betok itu dia tuh ada di bawah. Kita masih lama kalau kita masih di itu. Nah, ini masih loading. Nah, itu kemudian kita lihat-lihat ikan apa yang bentuk tubuhnya paling mirip. Nah, ini udah bagian yang cukup mirip nih, Pristolepis grotti, tapi bukan kan, masih kurang mirip lagi. Nah, kita cari-cari di manakah dia. Ini dia. Ini gambar ikan betok. Nah, ikan betok dengan nama latin Anabas testudinus. Nah, dia tuh kita lihat dia
Nah, mirip kan? Dia punya sirip dorsal yang dengan duri-duri tajam dan juga bentuk tubuhnya seperti lonjong begitu. Nah, itu contohnya untuk identifikasi dengan buku Allen. Jadinya cukup dengan ini. Kalau dengan buku yang bergambar cukup dengan mencocokkan gambar. Nah, tapi juga kalau di buku Allen sendiri kita bisa identifikasi dengan melihat ini juga di itu melalui file di sini, dimana melihat berdasarkan morfometriknya. Nah, di sini di buku Kotelat ini bisa dilihat kalau ikan-ikan tuh banyak itu keterangannya. Nanti dia tuh misalnya kita harus menentukan dulu famili ikan tersebut tuh apa. Misalnya Muraenosochidae. Nah, kemudian dilihat dia itu berdasarkan morfologinya. Misalnya untuk famili ini dia tuh kita lihat ciri-ciri morfologinya. Kalau benar misalnya principal teeth large compressed ini benar gitu. Nah, itu berarti dia tuh masuk ke genus Muraenosox. Kalau dia tidak masuk ke kategori ini, kita pindah ke kategori yang di bawah. Principal bla 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 bla, very acute bla bla bla. Nah, dia tuh maksudnya Congresox gitu misalnya. Nah, kemudian baru masuk ke gambar spesiesnya. Nanti bisa dilihat yang paling mirip yang mana dan juga morfologinya paling cocok yang mana berdasarkan foto dokumentasi dan juga dari keterangan di field guide tersebut. Begitu. Nah, selanjutnya kita lakukan proses identifikasi ikan dengan field guide Allen. Nah, field guide Allen ini dia tuh lebih ke pengenalan, mencari spesiesnya terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan ke field guide FAO untuk melihat morfologinya, dan juga misalnya ada spesiesnya dia tuh tidak ditemukan nih, dia di misalnya ada satu spesies di mana dia tuh tidak ditemukan di field guide Allen, tapi kita tahu kelompok ikan tersebut, misalnya dia tuh berasal dari genus ini, dia tuh berasal dari famili ini. Nah, dia tuh tercantum di field guide Allen. Nah, misalnya kita ingin identifikasi ikan ini, kakap tompel. Nah, kakap tompel tuh kalau dibelanakan dia disebutnya ngangas. Nah, dia tuh mirip kakap, cuma ada tompelnya di sini. Nah, kita cari di buku Allen. Seperti apakah itu? Nah, kita mulai cari di manakah si kakap tompel tersebut. Nah, caranya itu ya ini dokumennya. Nah, buku Allen ini loadingnya cukup lama guys, daripada buku yang Kotelat tadi. Nah, ada kalanya di buku Allen itu punya fitur kita tuh bisa melakukan pendekatan identifikasi ikan menuju per famili gitu. Nah, ikan per famili itu kan bisa dilihat dari bentuk dasarnya. Nah, di field guide Allen tuh ada. Nah, jadinya misalnya kita kan pengen tahu nih si kakap tompel nih tuh famili apa sih. Nah, kita tuh bisa lihat di sini. Nah, dia tuh seperti ikan yang ini nih, tapi dia masih loading ini gambarnya. Nah, dia tuh tulisannya di sini adalah Letrinidae. Nah, dia juga mirip juga sama ikan di famili Luganidae. Seperti apakah dia? Nah, Letrinidae ini ada di halaman 47 sampai 48, Luganidae di 41 sampai 44. Biar cepat ya, kakap tompel itu dari ini sih, dari famili Luganidae. Nah, kita langsung ke halaman 44. Nah, kita sudah sampai dekat. Nah, ini dia. Nah, ini famili Luganidae, atau kalau di orang Amerika, orang Inggris, Australia menyebutnya sea perch.
atau snappers dari famili Lucanidae. Nah, di sini banyak ragam bentuknya. Nah, jadi di manakah si kakap tompel ini? Nah, kita lihat dari bentuk badannya, siapakah yang paling mirip? Oh, ini dia guys, ini ada satu. Kita simpen dulu, ini satu ekor. Nah, ini juga ada satu jenis, kita simpen lagi. Kita punya pegangan 2 ekor. Nah, ini juga mirip, cuma ini terlalu hitam atasnya, berarti ini bukan. Nah, jadi yang kita pilih itu ada 2. Nah, ada ini nomor 8 ya, ini bisa dilihat ya, ini nomor 8. Ikan nomor 8 sama ikan nomor 12. Nah, kita lihat lagi. Nah, warna ikan kakap tompel tuh dia lebih kemana dari yang jenis ini? Apakah dia punya garis-garis kuning? Sepertinya tidak. Dia lebih ke merah, dan sirip-siripnya juga memerah gitu. Siripnya ini bawa sirip anal dia warna kuning sih. Berarti nomor 8 atau nomor 12 ya. Nah, jadi kita lihat lagi apakah dia bisa masuk. Sepertinya dia lebih ke jenis nomor 12. Nah, kita lihat lagi keterangan dari si nomor 12. 12 Moses Perch Lucanus russelli oleh Blicher tahun 1849. Nah, dia tinggal di terumbu karang dan juga di perairan pesisir. Nah, kemudian dia memiliki warna yang agak merah dan juga bintik berwarna hitam. Ya, ini berwarna merah dan berbintik hitam. Jadi apakah dia benar? Nah, kemudian dia tumbuh sampai dengan 45 cm. Tapi ya, yaitu hasil identifikasi kita, yaitu ikan kakap tompel ini nama latinnya adalah Moses Perch Lucanus russelli. Nah, setelah melakukan identifikasi dengan buku Allen, maka kita melanjutkannya dengan identifikasi melalui buku FAO. Nah, mari kita mulai identifikasi dengan buku FAO. Nah, ini ada filenya. Nah, filenya itu, buku FAO ini dia unik ya. Dia tuh dibuka bukan dengan PDF. Dia tuh walaupun bentuknya PDF, dia tuh sebenarnya mirip PDF, tapi sebenarnya dia tuh bukan PDF. Dia tuh dibaca dengan Adobe Acrobat Reader. Nah, pokoknya namanya itu Adobe Reader. Nah, cara menggunakannya itu dia tuh bisa nyambung dengan halaman-halaman lain. Nah, walaupun ini cuma ada 1 halaman ya, ini hanya 2 halaman, tapi sebenarnya bisa. Nah, ini ada linknya. Nah, kita tadi ingatkan kalau si ikan kakap tompel itu berasal dari famili Lucanidae. Nah, Lucanidae itu kita ada di volume 5. Nah, cara melihatnya itu cukup dengan melihat table of content. Terusnya kita mencari di manakah Lucanidae. Nah, ini dia, ada kebetulan di sini ada Lucanidae. Nah, Lucanidae snappers jawfishes. Nah, dia tuh dicirikan dengan itu. Dia tuh ya, ini ciri-ciri umumnya. Nah, cara identifikasi buku FAO dia tuh dengan kunci determinasi ikan. Nah, dia tuh bisa dilihat di sini banyak ciri-cirinya. Nah, beruntungnya kita
ada di materi identifikasi ikan air tawar, jadinya kita tidak terlalu dalam untuk mempelajari ini untuk pertemuan sekarang, tapi sebagai persiapan saja. Jadinya cara beridentifikasi dengan kunci determinasi itu seperti tadi ya, dia tuh kita melihat ciri-cirinya, misalnya dorsal dan anal fin weighted scale bla 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 bla. Misalnya ciri-ciri ini masuk, maka kita masuk ke poin 2. Nah, apakah maksilanya dengan scale atau maksila without scale, nanti kita tergantung optionnya, kita ke poin ini, poin 3 ataupun 5 gitu. Jadinya kunci determinasi itu berurutan dan juga menyesuaikan dengan morfologi ikan yang didapat. Misalnya kita kan tadi dapatnya Lujanus russelli ya. Nah, Lujanus itu ada di bagian sini. Nah, di sini. Di bagian poin 13B, upper and lower profile dari kepala, dia tuh tidak terlalu bulat. Terusnya dia tuh terdapat gigi yang keluar dari mulutnya, dan dia tuh termasuk dari kelompok Lujanus. Nah, kemudian Lujanus ini banyak sekali ya dari tadi itu. Misalnya ada di sini. Nah, ini ada mulai masuk. Nah, di plat ini to the species Lujanus occurring the area. Nah, di bagian ini kita tuh bisa mengidentifikasi ikan Lujanus apa sih tadi yang termasuk dalam si kakap tompel ini, dia tuh Lujanus apa gitu. Nah, dia tuh belum tentu Lujanus russelli tahu. Dia tuh bisa jadi berbeda dengan yang ada di buku Allen. Tapi dia yang pasti mendekati yang dari buku Allen tersebut. Di buku Allen ini dia itu juga ada menyajikan per spesiesnya dia tuh bentuknya seperti apa. Misalnya ini ada Lujanus bitaeniatus. Nah, dia tuh seperti ini. Nah, dia tuh, dan juga dia tuh kadang ada versi dewasa dan juga versi remajanya. Ikan itu ketika remaja dia tuh pola pewarnaannya bisa berubah tahu ketika dewasa. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian ada Lujanus bohar dan sebagainya yang bisa kalian lihat di buku Allen ini. Nah, buku identifikasi ikan itu sangat luas dan beragam ikan. Alangkah baiknya sebagai mahasiswa perikanan kita membaca dengan detail dan sesuai kaidah identifikasi yang benar untuk mengidentifikasi ikan hingga mendekati tingkat spesiesnya agar akurat dan juga memberikan data yang representatif tentunya. Indonesia ini negara yang kaya guys, jadinya kita tuh jangan sampai salah identifikasi ikan, karena bisa jadi esok hari ikan tersebut punah dan kita tidak melihat ikan tersebut lagi. Oh iya guys, ada tambahan. Jadi kan tadi kan kita materi minggu ini tentang identifikasi ikan air tawar. Nah, ikan air tawar tuh selain buku identifikasi kotelat, nanti akan juga diberikan buku identifikasi penunjang lainnya ya. Ini ada 2 buku, ada buku tentang ikan air tawar di ekosistem buku 30. Nah, ini tuh tentang ikan-ikan yang tinggal di dalam hutan dan juga ikan yang tinggal di sungai-sungai yang berarus deras di Pulau Sumatera, dan juga ada Jawa dan juga Kalimantan sih persebarannya. Nah, kemudian ada juga yang ada di ikan-ikan di hutan rawa gambut ya. Di hutan rawa gambut itu dia tuh berbeda dengan sungai ya, karena ekosistemnya berbeda, ikannya pun berbeda menyesuaikan dengan kondisi perairan yang ada di ekosistem tersebut. Nah, kemudian ada tambahan pula untuk buku identifikasi kotelat. Nah, dia tuh ada koreksiannya. Nah, dia tuh berupa jurnal. Nanti akan diberikan juga di link download nanti begitu guys. Ada juga beberapa jurnal lainnya yang akan diberikan kepada kalian nanti di link Google Drive yang akan kalian yang dimana kalian bisa mendownload semua ini dari situ begitu. Ya, pokoknya semangat mengidentifikasi
Iktiologi itu gampang kok guys, dan juga seru juga kan daripada praktikum di FPIK yang lainnya juga. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.